Kota Cimahi. Orang lain hari Jumat ini tidur-tiduran karena libur Paskah. Ada juga yang tidur-tiduran, ada juga yang santai-santai karena sekarang memang sedang lagi waktunya liburan. Nah, kami dari Pemuda Muhammadiyah Cimahi memilih untuk melek matanya, untuk menyegarkan badan kita, menyegarkan pikiran kita, untuk kemudian hadir bersama adik-adik semuanya di sini untuk berbagi, untuk sharing ilmu, untuk sharing pengalaman dan lain sebagainya. Kenapa kok bisa beda ya Kang antara orang yang berorganisasi sama yang enggak? Kok yang enggak berorganisasi sekarang lagi tidur-tiduran, kok yang berorganisasi mestinya sama anak-anak di rumah sama istrinya, kok dia milih untuk beraktivitas? Kenapa coba? Karena orang yang berorganisasi, karena mereka yang aktif di organisasi atau yang disebut sebagai seorang aktivis, dia merelakan dirinya untuk keperluan dan kepentingan orang banyak. Adik-adikku yang sama-sama mengharap keridhaan Allah, tentunya tidak mudah ya bisa mengikuti pendidikan keagamaan, khususnya ada istilah pesantren ya, pesantren kilat maksudnya ya. Tentunya tidak mudah. Kita banyak rasa syukur yang Allah berikan berupa manakala langkah kaki kita begitu ringan. Ringannya dengan apa? Bahkan ketika kita melangkahkan dengan ringan itu kita perjuangannya, godaannya dengan apa? Dengan rasa lapar, apalagi ngantuk. Enaknya di rumah ngapain jam segini? Tidur. Apalagi bikin seblak buat buka, masak, apalagi nyiapin kolak misalnya kan, enaknya gitu kan. Tapi kita memiliki kewajiban thalabul ilmi. Makanya kan disebutkan dalam hadis, disebutkan kita udah tahu ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimah. Sampai-sampai wajibnya menuntut ilmu itu bagi kaum muslimin dan muslimah, ikhwan akhwat. Temanya yaitu hablum minanas wa hablum minallah. Ya, karena kalau misalkan di kita berbicara sharing di remaja, namanya sok kadang kudu diplesetkeun ya. Jadi tidak tegang ya, meh tunduh kasar nama. Dan saya juga tadi kalau misalkan tidak Kang Nanda rada-rada mancing-mancing memberentos dia, aduh, astagfirullah, kermah tadi ini perjalanan teh udah tumbuh gitu. Ya, ningali rambutan bareureuh, astagfirullah. Dikorote lumayan. Nah, masuklah ke materi. Nah, kita membahas tentang hablum minallahnya dulu ya. Apa sih kita tuh hakikatnya sebagai manusia itu di hadapan Allah itu? Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang hakikatnya kita sebagai makhluk, otomatis pasti dalil yang akan dipakai yaitu tentang di dalam surat Al-Zariyat. Ada yang tahu? Surat Al-Zariyat ya, bahwasanya manusia dan segala ciptanya diciptakan, jin dan manusia diciptakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Boce Cahya Kumalara. Saya biasa dipanggil Gugum, saya dari kelas 12. Sering sekali saya melihat sekarang di media sosial itu banyak sekali orang yang mengikuti tren mokel. Kalau sekarang mah mokel itu kayak membatalkan puasa dengan sengaja. Nah, apa hukumnya membatalkan puasa dengan sengaja? Bahasa mokel mah biasanya mah godin orang Sunda. Nah, mokel ini hukumnya apa? Wah, itu mah jelas. Dalam hadis itu adalah ketika sengaja membatalkan puasa padahal kita tidak ada alasan syar'i, itu ada seperti hukumannya adalah dirobek-robek mulut nanti sampai berdarah-darah. Ya, boleh nanti silakan cari saja, ada hadisnya. Itu sampai dirobek-robek. Ya. Tapi kita percaya pada malaikat, percaya. Tetapi kita takut kepada para malaikat. Yang ditakutkan hanya dua, Ijrail dan Israfil. Nah, artinya sebuah keimanan itu ketika kita yakin, ketika kita percaya, itu jangan ada kekhawatiran, jangan ada ketakutan,
dan jangan ada juga keraguan. Masih semangat semua? Masih. Semangat tapi antum berarti itu tuh. Masih semangat? Baik, sekarang kita masuk ke materi ya. Pembawaannya santai dan tidak akan memakan waktu yang lebih banyak seperti materi-materi sebelumnya. Materi sekarang itu yang akan saya sampaikan tentang kebugaran dan nanti di akhir ada pembekalan bela diri. Oke, nanti kita akan tunjuk salah satu, bukan berantem satu lawan satu ya, tapi menunjuk titik fatal di mana harus diserang di tubuh manusia. Gitu. Oke, sekarang ke kebugaran. Saya tanya dulu, ayah masuk olahraga jadi? Tara? Sok. Sekalipun? Ayak. Bisa dipukulkan daya luar hati. Pernah lihat pertandingan boxing lalu ketika body shoot si lawan langsung KO atau nunduk? Ya karena itu ulu hati itu adalah daerah fatal. Lalu yang kedua, kepala belakang sebelah sini. Di pertandingan bebas profesional sekelas UFC, memukul atau menyerang kepala belakang itu tidak diperbolehkan. Maaf ya, tidak diperbolehkan. Karena apa? Sangat berbahaya gitu. Saking fatalnya kepala belakang. Kena ngeret serat-serat sih. Lalu yang kedua, rahang. Nah, pernah lihat yang di pernah tahu pukulan hook atau di uppercut, mungkin pukulan dari bawah pernah lihat langsung tumbang? Nah, itu titik fatal yang bisa membahayakan langsung tumbang kan? Kalau itu titik fatalnya rahang sih. Lalu selanjutnya pelipis. Di belakang itu atau serangan pelipis, kita bisa pukul, bisa seperti ini, bisa lain jam, pegangan tangan. Kalau kita asal terus itu akan Leadership. Siap. Leadership. Siap. Leadership. Siap. Kepemimpinan. Kami akan datang. Kepemimpinan. Kami akan datang. Leadership. Siap. Kepemimpinan. Kami akan datang. Mudah-mudahan kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin-pemimpin yang kuat, pemimpin-pemimpin yang hebat. Akhirul kalam. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.